Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita akan melakukan sebuah talk show, perbincangan antara eh, para calon legislatif kita. Kebetulan kita sekarang sudah dalam musim kampanye pemilu legislatif, dan kita di Dapil 3 ini eh, sudah kehadiran dua orang caleg kita, yaitu yang pertama Pak Haji Abdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Abdal adalah dari Partai Keadilan Sejahtera, betul Pak Haji? Nomor urut berapa Pak Haji? Nomor urut 2. Oke. Dan selanjutnya Pak Haji Deswanda dari Partai Golkar, Golongan Karya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut berapa Pak Haji? 4. 4. Oke. Partai 4 menurut kita. Oh, Partai 4 nomor 4. Mantap. Masya Allah. Oke. Pemirsa, selain dari itu kami juga sudah kedatangan dua orang dari warga kita yang akan membincangkan apa yang nanti disampaikan oleh para caleg kita ini, yaitu pertama dari Pak John Dalton. Selamat datang Pak John, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan satu lagi Pak Anton. Baik, pemirsa, kita langsung saja ke para caleg kita. Siapa yang mau duluan? Silakan sampaikan dulu topik yang ingin dibahas. Tadi kita pemirsa sudah berbincang dengan kedua caleg kita ini. Topik kita hari ini adalah mengenai ekonomi kerakyatan dan pendidikan. Karena kebetulan pula dua poin itulah yang diusung, yang menjadi topik utama dari yang akan dibawa oleh kedua caleg ini. Silakan, mungkin Pak Jabda dulu, silakan. Terima kasih Pak Budi. Rekan caleg orang tua kita, Pak Ide sana pada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Persiapan kita agar cerdas. Ya tentu partainya pun beda. Oh iya Pak Jabda sudah petahana sekarang ya. Oke oke. Iya iya iya. Dari segi usaha tentunya enggak mau juga siap orang lain. Iya iya iya. Pada itu Eh, mau mencoba tapi kita tetap dikasih pertandingan kita. Iya 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 iya. Dia memang topik yang kita bicarakan topik yang sangat penting sekali. Soalan ekonomi, beban pendidikan, persoalan pendasar. Sejahtera, bahagia, dan itulah keinginan kita semua. Jadi ini memang bagi saya pribadi ini topik yang sangat cocok. COVID. Hmm.
sekarang. Mana rakyat sekarang Baik. Artinya kalau ekonomi rendah pun berpengaruh ke pendidikan. Pendidikan rendah pengaruh ke ekonomi. Dia saling terkait gitu ya. Oke, baik. Pak Deswanda, Ya, silakan. terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Budi, kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini diundang untuk yang kedua kalinya oleh Profes Siungkang. Mungkin diskusi dengan sesama caleg dan juga dengan konstituen atau Konstituen. para Kalau yang ini caleg, yang ini capem ya, calon pemilih. kita melihat tema yang diangkat sangat urgen, sangat tepat karena memang itulah inti dari kesejahteraan rakyat. Nah, kalau pendidikan rendah akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat, dia tidak punya cukup pengalaman, pengetahuan untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, sehingga tentu usahanya tidak berkembang, hanya jalan di tempat. Nah, kemudian begitu juga kalau pendapatan masyarakat rendah, tentu tidak bisa membiayai pendidikan yang dari setiap tingkatnya terus mengalami peningkatan kebutuhan seperti disampaikan oleh Pak Haji tadi. Nah, kita melihat pertama dari segi ekonomi, saya berharap seluruh stakeholder kota itu apakah mungkin kita berhenti mengatakan bahwa Sawalunto itu angka kemiskinannya nomor 2 terkecil di Indonesia. Apakah mungkin kita berhenti mengatakan itu? Nah, kalaupun tidak, artinya kalaupun data-data statistik menyatakan bahwa memang seperti itu kondisinya, maka hendaknya kita tidak berpuas diri. Artinya kita melihat kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan di sini bahwa sekitar rumah kita bisa melihat di masing-masing kita, misal Pak Anton, Pak Jondaton, Pak Budi, Pak Abdal, di sekitar rumah kita itu apakah sudah sejahtera. Jadi kalau saya menyatakan di sekeliling rumah saya miskin orang. Jadi untuk itu ini butuh sentuhan betul-betul keseriusan dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tentu eksekutif dan legislatif. Jadi betul-betul wali kota, wakil wali kota terpilih menyiapkan RPJMD sebaik mungkin, karena kan akan pemilihan November besok. Ya. Nah, sebagai sebuah kewajiban dari wakil wali kota terpilih menyiapkan RPJMD. Maka betul-betul dari data real, jangan data sekunder. Jadi data primer yang memang betul-betul bisa kita sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan yang jadi tanggung jawab dari pimpinan terpilih. Nah, dan rancangan itu dibahas di dewan. Nah, maka anggota dewan harus siap, harus punya kemampuan untuk membahas apapun yang diajukan oleh pemerintah.
jangan manut saja. Kalau selama ini memang kita tidak menyalahkan kondisi yang terjadi karena memang kapasitas untuk duduk sebagai anggota dewan itu tidak karena kemampuannya, ya tidak ikut di rapat-rapat pembahasan. Boleh kita tanya nih ke berhadapan. Saya sudah mengalami sendiri karena saya semenjak tahun 2001 sudah rapat kerja dengan dewan. Dengan dewan. Sampai di Sebagai dinas ya, sebagai dinas. sampai Ya. tahun 2019 semenjak saya tidak menjabat lagi. Nah, jadi kondisi seperti itu bahwa tidak semua anggota dewan serius. Tidak semua anggota dewan punya kemampuan untuk membahas apa program-program yang harus kita jalankan di tengah-tengah masyarakat yang diajukan oleh pemerintah kota dalam hal ini eksekutif. Nah, untuk jadi perda kan harus hak legislasinya dewan. Dari dewan. Nah, jadi sadalah kejelian menyusun RPJMD dari bidang ekonomi, apa program-program, capaian-capaian, indikator-indikator yang harus kita capai untuk bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Nah, seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu itu, bahwa memang hendaknya kita dorong ekonomi-ekonomi yang sudah tumbuh di tengah masyarakat. Jangan baru. Kalau mereka tidak biasa gembala kambing, kenapa dikasih kambing? Nah, seperti itu kondisi di tengah masyarakat. Kalau mereka usaha kerupuk, ya dari Yang ada. hulunya disiapkan. Karena kita punya lahan. Kita lihat di Talang Tului, saya kira juga Sungai Cacang, walaupun agak gersang, saya kira bisa untuk ubi. Ya, rasanya kalau untuk ubi kita juga sudah tahu. Sekarang ini sudah terbersit di masyarakat bahwa kita kurang lahan. Ya, Kebutuhan tinggi, iya. produksi tidak bisa naik karena lahan tidak ada. Nah, jangan bahan diimpor, sehingga memang hendaknya produksi dari dalam negeri, sehingga memang bahan baku murah hasil kita. Nah, ini jadi seperti itu yang harus kita kembang. Songket, ini saya pakai songket. Saya karena 4 tahun mengurus tenun songket ini di dinas Koperinda, bagi saya sudah menjiwai, sudah mencintai songket ini. Sewaktu masih dinas, ya hari Kamis wajib, hari Jumat juga kita bikin songket yang warna putih. Ada yang warna putih. Kita bikin koko, sehingga untuk Muslim. Nah, sehingga dengan demikian usaha-usaha yang sudah tumbuh di masyarakat ini harus kita perkuat, kita kembangkan. Songket, saya dapat data sekarang bahwa penjualan mandek. Kenapa? Karena tidak diintensifkan promosinya, tidak diintensifkan bagaimana kita mencari relasi-relasi untuk supaya orang membeli songket kita ini. Saya pernah dulu waktu masih hidup almarhum Pak Herman Nawas, kan punya perguruan tinggi yang luar biasa besarnya di Sumatera Barat, terbesar di Sumatera Barat kalau menurut saya, perguruan tinggi swasta. Dengan dosen saya kira tidak kurang dari 3.000, tidak kurang. Betul. Nah, kalau 3.000 orang pakai songket sekali seminggu, saya kira luar biasa gerak ekonomi di Silungkang, di Sawalunto. Nah, kemarin saya di Mawar ketemu dengan yang bertenun, gimana sekarang lesu pasar, Pak. Nah, gimana masyarakat mau bertenun kalau setelah dia bikin tidak ada pasarnya? Memang 1-2 masih jalan, INJ masih jalan, Aina masih, ya, tapi mungkin bagi yang tidak punya outlet, ya mungkin tidak Ya, lesu berarti ya. apa ya. Berarti Bisa dia tentu memasarkan. diperlukan terobosan-terobosan. Nah, ini memang seperti itu.
bahwa kita perkuat ekonomi sumber-sumber mata pencarian yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, di contoh ubi hampir menyeluruh Selungkang dan Kubang Lunto. Songket juga demikian, Silungkang, Kubang, Lunto, mayoritas, dan malah di Pondok Kapur di keliling rumah saya orang bertenun. Tenun. Nah, juga sebagian orang Sungkang yang sana karena Pondok Kapur itu kan tanah Selungkang. Ya, dari sini ya. Saya membuat rumah di tanah Selungkang, tanah Besan, bakonya Pak Budi. Iya. Jadi demikian. Kemudian yang arah ke Talawi, arah ke Barangin sana, itu saya kira pertanian, perkebunan, perikanan sangat cocok, dan itu tidak terganggu oleh resesi apapun, walaupun mungkin sewaktu-waktu karet turun harganya, suatu waktu cabai turun, tapi kan tidak sepanjang masa. Iya, betul. Nah, jadi inilah oleh pemerintah kota harus dijeli memandang ini, dan betul-betul dibina. Apa salahnya ada kebun percontohan, kebun cabai ada contoh oleh penyuluh, misalnya demikian. Jadi seperti itu saya kira perlu ekonomi kerakyatan yang perlu kita kembangkan. Dan satu lagi, bahwa lesunya ekonomi karena banyak penganggur. Anak kita kalau sudah tamat perguruan tinggi, mereka tidak mau lagi megang cangkul. Mereka menjadi pengangguran tingkat tinggi. Jadi untuk itu perlu kita carikan solusi. Ya, kalau dari pemerintah pusat ada kartu pencaker atau apa gitu. Nah, saya kira kita punya dulu program waktu saya mengurus tenaga kerja di 2003, Kasubdin Tenaga Kerja, dan wali kota waktu itu Pak Amran. Kita bikin program singkan dengan baju bagi para sarjana kita. Nah, apa yang mereka lakukan ya betul-betul membuka usaha yang mereka sukai dan sesuai dengan potensi di daerah tersebut. Kalau kemarin mayoritas coklat. Nah, sekarang apa kira-kira yang ini? Saya kira perlu sentuhan kita kepada para generasi muda yang sudah tamat dari perguruan tinggi, yang mungkin tidak mau memegang cangkul. Kita motivasi. Baik, yang saya tangkap dari Pak Deswanda adalah kita gunakan apa yang sudah ada. Iya. Itu yang kita bukan perkuat. Sesuatu yang baru. Iya. Yang sudah ada dimaksimalkan, begitu. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak John atau Pak Anton, siapa tuh? Dilanjutkan mengenai pendidikan. Boleh, silakan. Mengenai pendidikan juga demikian. Saya ikut menyusun RPJMD 2018-2023. Pak Yusuf, yang Pak Dery Asta. Waktu itu saya belum diberhentikan. Nah, jadi kita susun bahwa memang kalau saya melihat pendidikan di rumah tangga itu sangat-sangat memegang peranan penting. Kenapa? Karena anak pertama berada di rumah tangga. Kemudian lebih banyak waktunya di rumah. Maka saya kira juga menurut agama, dengarkan Al-Quran. Pendengarkan Al-Quran mulai dari kandungan sampai berumur sekian. Dengan apa? Dengan misalnya orang tua mengaji, ataupun ada yang
merotal Iya, alat iya. yang Atau seperti mengaji itu, bersama. atau mengaji bersama. Jadi memang kehidupan keagamaan di tengah-tengah keluarga harus kita betul-betul pupuk. Nah, sehingga memang itulah untuk menanamkan pendidikan pertama sekali di dalam rumah tangga. Sehingga rasa keimanan, rasa ketakwaan yang merupakan pribadi Pancasila sesuai dengan kurikulum sekarang ini ya bisa diterapkan, diberikan bekal dari rumah tangga. Jadi malah di RPJMD itu kita bikin tamat SD harus hafal juz 30. Hafal juz Itu 30 target. waktu itu ya. Dan sampai 5 Sekarang tahun masih? target bertambah setiap tahun 10%. Nah, kita tidak tahu sekarang apakah itu tercapai. Itu tugas Pak Haji Yang sekarang mengawasi dan pengawas. tentu mengevaluasi RPJMD sekarang ini. Iya, iya. Apakah sudah tercapai atau tidak. Ini itu yang pertama sekali perlu kita kuatkan. Jadi perlu penguatan untuk pendidikan di keluarga. Tentu ada program-program yang harus kita susun untuk itu. Kemudian juga di lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita PAUD, TK, SD dan SMP di daerah ini harus kita perkuat kelembagaannya. Dalam operasional lembaga pendidikan sekarang ini lebih mengharapkan pos pusat, bantuan operasional Sekolah. dari sekolah dari pusat. Nah, dari pusat itu indeksnya hanya siswa. Nah, jadi sementara sekolah kita tidak sama jumlah muridnya. Iya. SD 13 Selungkang Oso yang mungkin hanya 40-an atau berapa sekarang pokoknya sekitar itu dibandingkan dengan SD 01 di pasar Selungkang itu gapnya sangat tinggi. Sementara dana operasional untuk belanja jasa itu hampir sama. Bayar listriknya, kebutuhan perawatan gedungnya tentu sama, jumlah lokal sama. Nah, jadi untuk itu sewaktu jadi kepala dinas pendidikan saya sudah merancang bos kota. Bos kota ini pembagiannya ada fixed cost dan ada variable cost. Di fixed cost ini yang lebih besar. Betul. Kalau di bos pusat kan variable costnya yang dihitung besar. ya, betul. Malah 100% variabelnya adalah jumlah siswa. Nah, sehingga tidak fair antara sekolah yang kecil muridnya yang notabene terletak di pinggir-pinggir kota yang akses ke pusat kecamatan, akses ke pusat kota sangat sulit. Nah, tentu butuh biaya besar, bawa murid lomba atau bagaimana harus ikut semua. Nah, jadi untuk itu. Jadi prinsip keadilannya di situ gitu ya. Ya. Saya nanti ya mudah-mudahan duduk betul-betul ini akan kita kawal. Harus ada bos kota yang pembagiannya hendaknya merata ke setiap sekolah. Artinya biarlah kalau tidak ada pun variable cost, karena variable cost sudah ada di pusat. Di pos pusat. Dana tetap besaran sama. Misal satu SD bisa kita 20 juta misalnya setahun, misalnya seperti itu. Ini kan sudah untuk hal-hal pokok belanja jasa sudah bisa oleh sekolah-sekolah tersebut. Nah, jadi ini yang perlu kita kembangkan nanti dan kita diskusikan dengan pemerintah kota. Nah, sehingga memang
kelembagaan pendidikan kita memang kuat. Targetnya Kemudian Pak Haji itu nanti Perda atau kan di pembahasan RAPBD. Nah, RAPBD. Ya, kalau untuk menetapkan besaran BOS itu bisa Perda mengenai pendidikan misalnya. Ini tentu kita apakah inisiasi dari Dewan atau memang pemerintah yang mengajukan, nanti kita bahas bersama. Tapi yang besaran angka penganggarannya tentu sewaktu pembahasan RAPBD di setiap awal akhir tahun untuk tahun berikutnya. Ya, misalnya di bulan Oktober itu tahun berikutnya. Jadi ini yang perlu, sehingga memang sekolah tidak pusing untuk biaya operasionalnya. Ini sangat-sangat memegang peranan penting untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kemudian guru juga demikian. Guru perlu kita berikan ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi pelatihan, suara guru mata pelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan, tentu akan lebih kita ditingkatkan, perkuat. Barangkali mungkin baik, seperti itu. Terima kasih Pak Deswanda. Pak John, Pak Anton, silakan kalau ingin ditanggapi atau ada pertanyaan, kita diskusi saja langsung. Pak Anton dulu boleh? Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam beberapa bulan yang lalu, ada salah satu mahasiswi. Dia menelepon gitu. Pak, kami ini mahasiswa undangan. Tapi kok kenapa dari pemerintah kota tuh nggak peduli gitu. Namanya mahasiswa undangan kan kita dari kelas 1 SMA kelas sudah 1 prestasi. SMA itu sudah dipantau. Ya. Nah, kami mengikuti sampai kami diterima menjadi mahasiswa undangan di perguruan tinggi negeri. Yang menjadi kendala kami, Pak, katanya, kami kan bukan untuk uang kuliah saja. Ada biaya kos, biaya hidup, dan lain sebagainya. Memang pemerintah daerah memberikan kami uang bantuan untuk masuk kuliah. Nah, besarannya 1 juta rupiah salah. 1.500.000. Jadi panjang lebar ini Pak. Kita ngomong panjang lebar gitu. Berapa uang yang diberikan oleh orang tua? Ya kami cuman seminggu dijatah cuma 50.000. Seminggu. Masya Allah. Coba bayangkan 50.000. Untuk makan tuh ya. Ayo, dan yang lain-lain. Iya. Dia seorang mahasiswi. Iya. Masa 50.000. Jadi otomatis kan sehari itu dia dapat jatah 7.000 lebih gitu loh. Coba bayangkan perjuangan seorang mahasiswi untuk memperjuangkan dia ingin kuliah. Undangan. Ini undangan. Ya. Saya tersentuh gitu kan. Ada apa ini? Dari yang lain dapat nggak? Belum Pak. Kita usahakan itu ke Padang. Alhamdulillah dapat bantuan dari dari PKS Jakarta. PKS Padang. Yang menjadi pertanyaan ini ya, menjadi pertanyaan saya itu. Kita kan punya Basnas gitu. Karena SMA ini nggak masuk cakupan Dinas Pendidikan Kota, maka nampaknya itu nggak begitu menjadi perhatian utama. Anak ini memang kategori masuk 2 berarti itu ya, miskin dan yatim ya. Miskin dia. Miskin. Orang tuanya ada? Orang tuanya ada. Oh ada. Nah, yang menjadi kendala mereka kan berbicara apa adanya. Sekarang ekonomi menurun Pak. Coba bayangkan, ekonomi menurun. Di satu sisi mereka ingin mengejar cita-cita. Di sisi lain, kondisi ekonomi orang tua sudah babak belur. Coba dibayangkan saja. Mereka ingin mencapai cita-cita tinggi, di sisi lain
kendala ekonomi itu yang menjadi pertanyaan bagi mereka gitu loh. Apakah saya bisa lanjut di semester-semester berikutnya? Apalagi apa jawaban dari kampus ketika ditanyakan keringanan uang UKT ya? UKT. Ya, UKT itu nggak bisa diringankan. Kalau Anda nggak bisa bayar UKT, ambil cuti. Pilihannya cuma itu. Nah, ya, pilihan cuman suruh ambil cuti. Coba bayangkan. Belum yang lain. Nah, Ini contoh soal biaya pendidikan ya, Pak ya, Haji. biaya pendidikan untuk tingkat Untuk tingkat perguruan tinggi Perguruan kita tinggi. belum bicara lagi yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Deswanda mengenai sekolah-sekolah ya. ya. Untuk perguruan tinggi pun begitu. Ya, tentu ada pembagian. Kita semua tahu ada yang dari pusat kan, baik presiden maupun DPR. Iya. Ada yang juga dari provinsi. Tapi tentu ada hal-hal spesifik yang bisa diperankan oleh tingkat kota. Iya. Nah, ini mungkin Jadi inginnya bagus ini ya Pak. Kalau saya anak-anak yang mendapatkan undangan untuk masuk di perguruan tinggi itu harus dikawal dengan dana yang cukup. Memang ada KIP ada, tapi tidak semua dapat anak-anak undangan itu. sebabnya KIP hanya sebagian. Ya bidik misi kalau bidik misi ya. iya. Itu nggak semuanya. Artinya mereka nggak lulus Iya, penyaringan. betul. Nah sekarang kan ekonomi masyarakat itu sudah semakin menurun. Nah ukurannya itu kan pemerintah yang tahu, kita nggak tahu. Itu saja Pak Budi. Oke, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Pak Ton. Pak John, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mendengar pemaparan dari para tokoh Dua kandidat. Kandidat. dan apa? Capem. Capem. Calon pemilih. Kalau kita bicara mengadu ke pihak keluar, ke pihak ketiga, itu bisa sakit perut. Kalau ke mengadu, ia kena budu, ia kena nasta'in. Ini tinjauan saya aja. Yang kedua ditegaskan oleh Allah di surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kaum Satu atau kaum. kelompok apabila seseorang kaum atau kelompok tidak berniat untuk merubahnya. Berusaha untuk merubahnya. Kemudian dalam tulisan saya anugerah Allah. Negara itu wadah. Negara itu wadah, republik itu batas. Bangsa Indonesia itu isi NKRI harga mati, pemerintah melayani. Sekarang kita baci gawi kata orang kampung. Baci gawi kita ke pemerintah seluruhnya. Omong 101 tidak akan mampu melayani seluruhnya. Untuk itu kita tempatkan pemerintah melalui kontrol dewan, dia bersifat menstimulus saja. Kalau tidak ditempatkan seperti itu, saya mau kabur mendengar Ustaz Agung. Kenapa tersayat hati saya? Iya. Miris hati. Miris. Tapi apa daya? Apalagi saya seorang masyarakat, lebih baik tidak diperkabarkan kalau tidak akan bisa memberi solusi. Sekarang kita perkabarkan ke telinga namanya wali kota. Kebetulan wali kota kan bukan orang. Kita berhadapan dengan seseorang. Walaupun kita sudah berhadapan dengan seseorang, kadang-kadang tidak sampai. Kenapa? Dia sifatnya melayani. Namanya melayani tidak akan mampu 100%. Dalam konteks itu mesti kita sadari posisi kita. Kita sebagai rakyat minta diayomi, benar. Pemerintah bertugas mengayomi, benar. Kemudian topik siang ini menjelang sore itu sangat luar biasa. Kalau boleh saya tanya terlebih dahulu, supaya bisa dirumuskan,
bapak-bapak mencalon ini tujuan akhirnya untuk apa? Apakah pekerjaan tadi itu tujuan akhir bapak-bapak? Tentu tidak, itu melalui proses baru, itu pekerjaan. Kalau boleh, tapi apa sepakat atau tidak, tidak tahu saya. Kalau boleh, tujuan akhir bapak-bapak mencaleg ini, mudah-mudahan menjadi alek, kalau menurut emak saya, ingin jadi sejahtera. Benar ya? Salah besar. Anda dulu sejahtera. Kemudian, Harus koma. Hmm. Saya pun bersedia berusaha sekuatnya mensejahterakan masyarakat. Itu benar. Hmm. Sepakat enggak kita? sepakat. Bapak-bapak, tujuan akhir mencaleg ini, Pak Caleg seluruh Indonesia, tujuan akhir Bapak Ibu Caleg seluruh Indonesia, kalau boleh kita simpulkan, tujuan akhirnya sejahtera. Supaya bisa dirumuskan, kalau menurut saya sejahtera itu Y sama dengan C plus S plus I. Karena dia ada penghasilan, dia bisa memberi C, konsumtif. Dia punya uang untuk beli beras. Kemudian dengan ada penghasilan tadi, dia bisa saving, ketahanan keuangan dia. Kemudian dia punya activity, namanya investasi bahasa lainnya. Kalau mekanisme ini berjalan dengan baik, kalau menurut saya itulah kontennya sejahtera. Kalau disepakati nih, kalau memang itu disepakati, tentu untuk mencapai sejahtera itu perlu modal. Bukankah bapak-bapak mencaleg nih mempersiapkan modal? Benar. Kalau tidak, omong 101 berarti omong kosong. Ah, Butuh iya, iya, modal. iya. Modalnya inheren dan eksteren. Hmm. Inheren, performa Anda sebelumnya. Iya kan? Capaian-capaian sebelumnya. Itu yang dikemukakan. Seperti Pak Deswanda tadi, itu capaian-capaian dia sejak tahun 2003 disampaikan semua. Mudah-mudahan terdengar oleh seluruh masyarakat calon pemilih. Oleh Pak Haji Abdal begitu juga kan, capaian. Itu modal. Kemudian bahkan ada, maaf tanda petik, untuk ongkos dari rumah ke TPS. Kadang-kala dibantu. Tapi bukan pengertiannya money politik ya. Begitulah kita ingin mendapatkan modal tadi. Iya kan? Kemudian dipilih namanya oleh masyarakat. Berarti sesungguhnya pemegang modal utama adalah masyarakat. Sesuai dengan perintah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan itu di tangan rakyat. Kalau memang kedaulatan itu di tangan rakyat, para dewan yang terhormat, begitu Anda terpilih, Anda berutang kepada masyarakat. Berutangnya dikembalikan dalam bentuk apa? Saya akan bagana begini, termasuk kata pada Deswanda akan begini. Itu dalam rangka menunaikan utang yang tadi kalau terpilih. Kan begitu. Program dan kegiatan. Program dan kegiatan. Sepakat ya? Baik. Hmm. Berarti modal itu adalah Y sama dengan C plus S. Ada modal. Ada saving. Ada saving. Kemudian tadi berkembang, kenapa angka pengangguran banyak? Kenapa angka kemiskinan banyak? Bahkan Ustadz Anto menyampaikan miris hati saya tuh. Masa hampir pengen. Kenapa? Saya tidak punya daya, apa nyana kata orang, untuk membantunya. Kemudian dia memperkabarkan ke saya. Kalau zaman dulu maaf lah, orang gila di pinggir jalan, kalau waktu saya punya mobil, saya berhenti, saya gendong, saya carikan nasi. Karena saya melihat sendiri, itu daya saya. Sekarang Anto menyampaikan gitu, saya tidak punya apa-apa,
Tentu miris hati saya. Tapi karena udah kunci, pintu dikunci, saya nggak bisa keluar. Jadi sepakat ya, Y sama dengan C plus S itu modal. Modal itu diperebutkanlah oleh caleg seluruh Indonesia. Khususnya selalu itu diperebutkanlah kurang lebih 200 berapa tuh memperebutkan Di dapil kita ini ada 83. 83 orang memperebutkan semuanya. 8 kursi. 8 kursi. Memperebutkan modal tadi. Masyarakat calon pemilih. Anda pemegang modal utama. Anda pemegang modal. Haji Afdal punya uang besar. Kalau tidak diakumulasikan suara, Haji Afdal tidak akan terpilih. Kenapa? Modal yang diperebutkan adalah kedaulatan rakyat. Suara rakyat. Pilihan tadi ya. Diakumulasikan suara itu oleh rakyat kepada yang berdua ini, misalkan mudah-mudahan ditakdirkan Allah Amin. kan, Amin. terpilih, terakumulasi kan, terakumulasi. Setelah terakumulasi, modal suara itu terkonversilah dalam bentuk rupiah. Rupiah itu yang bisa mensejahterakan. Tapi maaf, suara dari luar, Leo sudah terpilih, buru-buru kan disapu. Mobil aja kaca mobil ditutup banget. Ya Allah ya Rabbi. Yang lebih parah, wa angkatlah dibayar. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, itu. Kalau di Balian, ya Allah, saya yang ikut memodali, ya Allah. Sekarang saya dikencingi, ya Allah. Bisa jungkir balik dia tuh. Benar enggak? Coba betul. dihayati, benar enggak sesungguhnya modal dari orang, maaf, orang-orang bodoh-bodoh, benar. Walaupun dia bodoh-bodoh, kalau tidak ikut mencoblos, tidak akan bisa jadi terpilih. Sekalipun saya bos, saya kaya raya, saya kaya raya sendiri, kecuali jalurnya jalur birokrasi atau Karir. karir. Ini jalur politik perlu modal tadi. Suara. Sampai di situ boleh ya? Boleh. Boleh. Baik. Saya Masuk. lanjutkan sedikit. Masuk Pak Jan, masuk. Masuk ya? Masuk lagi. Baik. Jadi Y sama dengan C plus S. Itu modal. Sekarang modal itu diiming-imingilah masyarakat ini dengan dua hal. Ada dengan uang, itu sangat dikatakan bodoh, benar juga. Ini tidak bicara dosa pahala nih. Benar juga. Bukan investasi, belum investasi. Ini dalam rangka dia datang ke TPS. Itu niat si pemberi. Ya. Kita tidak pengaruh itu. Keluarlah uang ini. Ada ekstrimnya dikonversikan kepada modal suara tadi 1 juta satu orang. Dapat dia 1.000. Dia mengeluarkan uang 1 miliar. 1 miliar. Y sama dengan C plus S 1 juta yang dipegang oleh 1.000 orang. Terpilihlah si Amiruddin itu menjadi dewan. Jangan disebut dua ini, susah saya menyebut. Si Amiruddin. Legislator lah. Legislator ya. Iya betul. Legislator. Legislator. Ah. Terpilihlah legislator. Ya kan, terpilih. Yang si punya modal tadi hanya megang uang 1 juta. Definisi tadi, definisi sejahtera, Y sama dengan C plus S plus I. Uang 1 juta, apakah lari ke I yang si individu, si Yang pemegang sudah modal dapat 1 tadi, juta tadi. atau lari ke C? Itu lari ke C. Lari ke C. Kalau lari ke C, Y sama dengan C. Otomatis Y kurang C sama dengan 0. Miskin, kata Bank Dunia. 1 juta tadi habis. Habis 1 minggu. Lenyap yang 1 juta yang berada dari 1.000 orang tadi. Yang si legislator menerima 2,5 miliar selang
bulan. Hmm. Gila. Betul. Kurang lebih. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih. Ini petahana bisa bisa lebih. Ah. Ini pengakuan, ini mesti sama jujur nih kan. Ini kan santai ya. Iya, iya, Santai ya. Iya, iya itu kan itu faktor X-nya banyak. Lah, itu Bapak, Ibu, Alek yang terhormat, udah kami antarkan ke Padang. Di Padang tuh ada bingkuang. Tolong agelo agak sapotong ke kami. Tiba di Padang, New Bali saka ruang bingkuang. Tiba di Selungkang, puru-puru ke sepotong lagi ya. Karena dia lagi dulu. Astagfirullahaladzim. Yang si legislator tadi makan enak dengan anak bini keluarga keturunannya. Kenapa? Dia lari ke investasi. Lengkap sudahlah rumusnya. Y sama dengan C plus S plus I. Bagi si legislator. Bagi si legislator. Bagi yang pemegang modal, Y sama dengan C, miskin kembali. Padahal judulnya pesta demokrasi. Namanya pesta bersenang-senang. Realitanya legislator makin gak puas. Yang si pemodal krempeng toge, ndak seimbang kata orang awak. Kini Bapak yang terhormat nih pesan kepada yang lain. Ini kan live nih kan. Harapan dari masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat tidak keberatan dengan entah mewakili masyarakat Ambo, entah bagaimana, tapi pendapat Ambo mudah-mudahan mewakili masyarakat. Mudah-mudahan pas gitu ya. Mudah-mudahan pas. Kalau salah tuh biasalah tunjukin. Biasa tunjukin ya. Ya kan? Kalau bisa nih setelah jadi Alek dia terkonversi uang totalitasnya minimal 2,5 miliar. Tentu dia berpotensi dari Y sama dengan C plus S. S-nya berpotensi ke I. Beli rumah, beli tanah, beli macam-macam. Bisa. Yang si punya modal tadi, yang Sudah dapat 1 juta tadi. yang 1 juta tadi, lari ke C. Awak kami kugiku saja, Masya Allah. Maaf, bapak-bapak para pejabat Indonesia pernah tidak memberi pencerahan seperti itu kepada anak bangsa Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Satu. Berikutnya, sekarang legislator yang terpilih 20 orang. 20 orang nih. Iya. 20 orang. Di kota, kota. di kota. Di Selungkang Lembah Segar ada 8 orang. Lenamua yang 8 orang legislator nanti bikin MOU dengan warga Selungkang Lembah Segar. Lenamua. Pertanyaan mereka nih. Yo. Baru kami, insya Allah. Baik. Kami minta para legislator biarlah agak puas. Kami tidak cemburu. Tapi kalau bisa yang pemegang modal nih jangan krempeng toge. Kalau Y sama dengan C, krempeng toge. Yang legislator Y sama dengan C plus S plus I sejahtera. Jomplang. Sampai kapanpun pemilu ini sebutannya pesta demokrasi, tapi isinya omong satu, kosong satu, omong kosong. Begitulah mekanisme yang berlangsung selama ini. Mudah-mudahan ke depan tidak demikian. Kami tidak akan meminta gaji Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan dulu, seandainya saya terpilih jadi dewan, saya sudah mengeluarkan juga uang 1 miliar. Misalkan, kalau ada waktu itu ada uang, saya kasihkan dulu. Kemudian yang 2,5 miliar, saya kasihkan juga 1 miliar lagi. Begitu konsekuensinya. Saya ingin mendapatkan kebijakan yang saya peroleh. Kenapa? Begitu saya terpilih, banyak sekali yang saya peroleh. Gaji, fasilitas, hak imun, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu berawal dari yang punya modal. Yang punya Konstituen. modal. Konstituen. Sekarang,
Sekaligus saya bertanya nanti. Ada satu sisi tulang yang sedikit masih ada sisa daging. Sup, Sup. yaitu pokir. Ya kan? Pokir. Pokir 2 miliar setahun. Mungkin sekarang nggak tahu lah. Kalau memang 2 miliar, masih sekarang 2 miliar, oke lah. Saya mengamati apa tepat atau tidak. Selama ini pokir itu hampir 100% diperuntukkan untuk infrastruktur. Itu benar, tidak ada melanggar hukum. Tetapi dalam infrastruktur itu ada 2, tangible satu, intangible yang kedua secara ekonomi. Sesuatu yang bisa diukur nilai manfaatnya, sesuatu yang bisa susah diukur nilai manfaatnya. Misal, ya kan? Kemudian kalau di Salunto, dinas ada 26, bukan PU aja. Kan begitu kan? Sekarang dibikinnya sesuatu yang susah diukur. Misalkan jalannya rancak, bagus. Di Sungai Cocang, rancak jalan. Tapi maaf, hanya untuk selfie aja. Pisang Satandan tidak keluar dari situ. Kenapa? Tidak berdaya membuat namanya. Cari itu tadi, ubi kah? Tidak punya modalnya untuk mewujudkan usaha produktif tadi. Untuk itu, para legislator yang terhormat, yang 8 orang terpilih nanti, mau menyisihkan agak 10% untuk ekonomi produktif. Ini misal ya. 90%, 90% gunakanlah untuk gaya baru, gaya lama. Yang 10% digunakan untuk gaya baru, ekonomi produktif. Nomenklatur di negara tidak bisa disebut masyarakat. Sesungguhnya kan harus dilayani yang punya modal tadi. Konstituen. Semua berarti kan? Semua. Konstituen. Nomenklatur tadi Konstituen. Tapi kan tidak bisa kan? Kan tidak bisa kan? Akhirnya disebutlah kelompok. Ya. Itu administrasi negara. Sesungguhnya di dalam kelompok tuh konstituen tadi. Itu kan teknis saja kan. Disisikan satu orang 200 juta. Kita contoh ya, kita tanam batang jariang, kita lakukan PT yang 200 juta itu ke bidang pertanian. Kita CGN batang jariang di Selungkang Lembah Sekar. Misal ya, ada melanggar hukum? Tidak. Milik siapa sebenarnya? Milik konstituen. 1 tahun. Kalau 8 orang, kalau 200.000 itu bisa 1.000, kalau 8 orang berapa? 8.000, 8.000 1 tahun kan? 8.000 Kali 1 8. tahun. Itu Oh, baru 1.000 1 tahun 8.000 kan? ya. Baru 1 tahun 8.000 kan? 8.000. 8.000. Diperbuat kedua daerah ini kan 5 desa di sini di Selungkang, 6 di Lembah Segar. Ya enggak? 11 kan? Ya. Diperbuat selama 5 tahun. 5 tahun. Berarti ada sebanyak 40.000 tanaman produktif milik masyarakat Selungkang Lembah Segar, hanya men-split 10% dari pokir. Pertanyaan saya, pernah legislator memperbuat yang demikian? Belum pernah dengar. Kolaborasi. Itu kolaborasi dengan warga berarti. Nah, kalau keadaan ini, pertanyaan saya, adakah rupiah negara APBD APBN bertambah? Bukan, ada bertambah dengan konteks ini? Tidak. Tidak. Itulah peranan manajemen. S kuadrat R plus M sama dengan KLB. Manajemen tadi cuma penempatan aja. Kalau diperbuat di Selungkang Lembah Segar, penduduknya kurang lebih 20.000 banyaknya. Iya ya? Ya. Kurang lebih 16.000. DPO penduduk semua ya 20.000. kurang lebih 20.000. Lebih. Sedang
Sedangkan batang tanaman produktif ada 40.000 tanaman produktif milik masyarakat Silungkang Lembah Segar. Pertanyaan saya, pernahkah legislator di negara Republik Indonesia memperbuat konsep seperti itu? Pak Haji, pada tua. Belum. Pak kira-kira kalau kita Pak Bue. Insya Allah. Yes, tahu dong. Ah, Kalau itu diperbuat menjadi dipotretkan ke Merangin, dipotretkan ke Talawi. Bah kira-kira salunto 5 atau 10 tahun kemudian. Bah kira-kira. Itu kalau kita konversikan ke pendidikan tadi, soalnya maksudnya pas ke pendidikan pas tuh. Ya. pertanian. Jadi artinya Contoh ini apa? contoh tadi kan. Contoh. Artinya kan kita urut tadi. Cito-cito Pak Haji, pada tua Pak Haji bukan pekerjaan, sejahtera. Ya. Sejahtera bisa dirumuskan, dimatematiskan. Berawal dari sejahtera, untuk menggapai sejahtera itu mesti ada modal. Kan itu cerita tadi. Studi kasus. Kok studi kasus, Bang? Studi kasus Y sama dengan C plus S plus I. Oleh pemerintah digelontorkanlah uang berpuluh triliun banyaknya untuk jutaan rakyat Indonesia. Di mana itu adalah UMKM. Digelontorkan, diterimalah oleh masyarakat seluruh Indonesia ini ada 1,2 atau 2,4. Pertanyaan saya, nomenklaturnya untuk UMKM. Pertanyaan saya, begitu digelontorkan, tentu yang berpuluh triliun sudah nol. Ya. Berada di tangan rakyat, 1,2 atau 2,4. Pertanyaan saya, uang 1,2 atau 2,4 itu larinya ke UMKM atau ke C? Ke I atau C? Biasanya ke C. Cik, beda nih. Sebagian Ke C, kecil kan? mungkin lari ke I. Kenapa pemerintah mengajak ke UMKM? Kenapa? Karena pemerintah tuh perlu namanya pajak. Dengan ke UMKM, dibuatnya karupuk lado di Selungkang. Karupuk lado baju kabalai, perlu plastik kemasan. Kena pajak lah plastik. Hidup negara dari pajak. Sekarang studi kasusnya lari ke C. Tercapai atau tidak? Itu pertanyaan tuh tugas legislator nanti itu. Penghasilan pajak enggak ada jadinya Konsumtif. konsumtif kan. Yang kedua, studi kasus. Ini catatan karena yang kita hadapi orang-orang gadang kan. Orang-orang gadang itu ini punya kompetensi untuk membuat kebijakan. Namanya Basnas. Basnas itu kalau tidak salah saya itu berlandaskan agama. Hari ini menerima zakat himbauan Nabi kan? Pasang niat sampai waktunya Anda mengeluarkan zakat. Kan hitungan himbauan. Kemudian dikeluarkanlah oleh yang berkemampuan cukup sesuai nisabnya. Iya kan? Iya. Iya kan? Dikeluarkan. Namanya Zakat. Muzaki. Ya, Muzaki. Kalau di Saulunto, Muzaki itu totalitasnya yang saya dengar 5 miliar. Di kota. Secara administrasi. Secara administrasi, 5 miliar. Iya, terakumulasi kan? Secara administrasi orang. Bukan orang. Akumulasi rupiah. Akumulasi rupiah 5 per miliar. tahun ya. Jadi tidak masuk ke pas semuanya. Iya. Dengan catatan ada yang berikan. Iya itu. Iya, iya. Artinya kemudian diperuntukkan untuk 5.000 orang kurang lebih. Ini kita kan average aja, enggak persis. Kita kan bukan administrasi kan, administrator. Berarti kan kalau dibagi rata-rata berarti 1 juta penerimaan 1 tahun. Y sama dengan C plus S, si mustahik tadi menerima 1 juta. Masuk ke C. Harapannya berubah sampai waktunya mengeluarkan zakat. Uang 1 juta lari ke I atau lari ke C? C. Kalau lari ke C, kira-kira tercapai enggak imbauan Rasulullah itu? Ini tugas legislator nanti
Kalau John Dalton kan tidak punya kebijakan, cuma teori doang. Teori itu pun kalau terpakai kan, tapi kita siap berargumentasi. Diajak, para petugas Basnas, para Amil. Amil. iya kan, pengurus lah kan, pengurus. Mudah aja. Totalnya 5 miliar untuk 5.000 orang. Bagi. Berarti 1 juta. Yang 5.000 orang ini dimotivasi. Siapa di antara kita yang 5.000 orang tuh yang ingin tetap berada dengan Garis kemiskinan? Tentu enggak Tidak ada. berani menunjuk. Ingin keluar dari situ. Benar ya? Atau yang kedua, siapa di antara kita yang 5.000 orang nih yang ingin hidup sejahtera? Menunjuk kali 5.000 ya kan gitu. Apalagi yang ngecek legislator. Menunjuk sado kan? Baca ronyo Bapak Ibu. Caranya berkomunitas. Ambillah 90%, C-kan seluruhnya. Yang 90%. Berarti 900.000 per orang. 900.000 totalnya sampai setengah juta, sampai setengah miliar. Tinggal 500 juta di saving. Kemudian para petugas Basnas tidak usah ikut campur lagi. Yang dari 5.000 itu bentuk panitia dibimbing oleh legislator. Itu Corporate. Iya kan? 500 juta. Tagaklah si A, si B, si C, si D, si E, si F. Tagak. Calon-calon pemimpin orang yang 5.000 tadi. Ini sebuah inspirasi aja. Mudah-mudahan terpakai. Kalau tidak terpakai, ya sudahlah, selesai aja. Kadipangan PT 500 juta. Oi, balik rupa lihat. Konsumtif lagi, miskin lagi. Kita di saving. Pak, kalau buka usaha. Pak, kalau usaha. Kita kan bingung-bingung. Sudah tuh kabatan 6 jariang 5 punya tanah. Kita miskin-miskin. Masya Allah. Miris kita mendangannya. Bapak Ibu yang mengecek bingung-bingung. Bukan John Dalton. Bapak Ibu yang menyabit tidak punya tanah. Bukan John Dalton. Kini yang berbalian. Bapak Ibu posisinya adalah investor. Naik derajat. Bikin manajemen kata Buya. Panggil Ustaz Budi. Dia ahli di perjengkolan. Bikin MOU antara tanda petik tadi, kami kan bingung-bingung, kami kan miskin-miskin. Kata yang 5.000 tadi, yang mengecek barang orang tadi. Ya kan? ABCDF. ABCDDF. Ya kan? Dipanggil Ustaz Budi. Buya, iya pandai Batam Jariah. Insya Allah. Kami punya PT 500 juta. Kami pingin Batam Jariah jadi baik. Di Magri tanam, kata Ustaz, dia tanah. Itu kapasitasnya disewa kok bagi hasil. Itu kapasitas kita ditipkan 500 juta, saya tahu hasil. Kan begitu. Ringkas cerita. Uang 500 juta dengan MOU bisa enggak tanam 1.000 batang? Sangat bisa. Sangat bisa. Milih siapa? Miliknya 5.000 tuh. Terus Yang 5.000 tadi. 5.000. Yang tanda petik, kami bingung-bingung. Iya. Kami miskin-miskin 1 tahun. Nyoselamen Ustaz Budi. Yang pengurus Basnas, kalau ndak tapak canik kepalanya, ndak usah ikut. Cukup yang kelola yang tadi ya. Tidak perlu ikut. Ndak perlu Iya. ikut. Lah putih kan? Lah putih Lah telah putih selesai. kan? Putih. 90% lainnya nih. Kalau lah, nyoba lihat baju. Pokoknya 90%. Lah, lancu. C. C kan? Aku Lah kan? dipakai. Lah dipakai di bonyo. Iya kan? Ustadz Budi dengan para yang penerima zakat tadi. 5.000 tadi. Dan 5.000 tadi. Tagak 1.000. 1 tahun. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 6.000 tanaman produktif. Manusia yang 5.000 tentu adalah berganti-ganti. Itu kan database saja. Urusan Ustadz Anton selesai database. Selesai deh, enggak sulit, ya kan? Siapa yang keluar, yang haknya enggak hilang kan? Iya.
Di tahun ke-6 tagak 6.000 tanaman produktif. Mungkin nggak cek jariang, anggaplah jariang beli aja. Tapi tanaman Moto ada juga. Metua bisa aja, bisa macam-macam. iya kan? Jenis- Iya kan? Jenis usaha bisa yang jadi macam-macam. tagak tanaman produktif 6.000 tanaman produktif. Selang 10 tahun 10.000 tanaman produktif tagak oleh si tanda petik orang-orang bodoh tadi, orang-orang miskin tadi yang posisinya naik derajatnya menjadi investor yang ditampung oleh manajemen eksekutor. Ini eksekutor nih ahlinya di bidang pertanian tuh. Nyupanggil di Ustaz Budi. Bapak-bapak, matuala panen. Oh di mana? Masya Allah. Salamoko yo bingung. Kan kecek situ, dah kecek ambo. Jangan kita merendahkan diri kita. Allah aja meninggikan kita. Kenapa kita merendahkan? Ambo sore miskin. Ah? Apalagi jaga diri. Iya kan? Kau ukuran 10 tahun nah. Kata Ustaz Budi, bapak ibu yang punya. Iya sebenarnya, iyo. Ragu lo nyo. Pada tu ragu. Bawalah ke pasar. Terjadi interaksi kehidupan yang baik. Hidup ekonomi. Dari uang kecil. Dari orang miskin. Dari Y sama dengan C. Tapi jangan dimakan seluruhnya. Dijadikan S. Itulah modal. Kini modal telah do. Tinggal manajemen. Iya kan? Tagak. Tahun kasebalik matua. Berton keluar. Iswana milik kami. Iyo, Masya Allah. Di tahun kesebalik, yang tahun kedua, tahun ke-8 yang bangga radu panennya. Nyo tarui berjalan gua. Pertanyaan Tentu ambo. bukan mustahik lagi, lah berubah status jadi muzaki lagi. Tercapai enggak ajaran himbauan Rasulullah itu? Tercapai enggak? Pertanyaan ambo gitu. Pernahkah diperbuat di seluruh Indonesia konsep seperti ini, Buya? Belum terdengar, Pak. Belum terdengar. Ambo mandanga. Kata wakil presiden gitu, ampe puluh triliun atau ampe rati triliun, lupa mbok tuh. Totalitas zakat per tahun bangsa Indonesia kok ampe puluh triliun atau ampe rati triliun, apa boleh? Potensi itu berarti kan Belum terima. Kalau berterima oleh, yo. bukan terima 25 triliun. Oh, 25 triliun. Balik Oke. ke motor pengelolaan tadi. bukan Ya, ya. artinya potensi berarti ada yang tidak tercatat, kan itu seluruhnya tercatat sebenarnya. Kalau negara harus memungut. Kalau potensi berarti tingkat Ada yang memungut. nggak memberikan. Ada yang tidak memberikan. Ya. Kini diimbau. Lena mau kita sejahtera bersama lai. Nyokaluan potensi tadi. Ampe puluh triliun. Contoh lah. Yang gadang mana ampe rati triliun gadang mana. 90% lari ke konsumtif. Potret dari Saluntua. Aku modelnya. Itu cari pada Tuk Deswanda dengan Pak Haji. Maskotnya beliau. Betul tak? Yang kita di belakang bisa berdiri. Kita di belakang. Iya kan? Betul enggak? Jadi akar. Jadi dalam Iya, panjang iya. dia di bawah. Iya. Lah, jadi nyucari kan, caro diundanglah ke istana kan. Ternyata Pak Presiden piti yang ampe puluh triliun atau ampe rati triliun tuh jangan dihabiskan seluruhnya. Kata orang kampung kita yang orang-orang tua tuh ado yang jadi makan, lah ndak ado baru dimakan. Seumpama baris sangat pisahkanlah agak sakit agak 10% aja. Y sama dengan C plus S. C itu dipotong seketek pindah ke S. S itu dek kanopiti ketek bagabong gitu namanya komunitas. Dari 40 triliun jadi 4 triliun ya. Sampai triliun barabatang tanaman jariang dengan piti sampai triliun itu Ustaz. Kalau Indonesia tuh sawit ya. Nah, sawit lah. Iya. Artinya jenis aktivitas. Bisa macam-macam. Jenis aktivitas. Enjolnya produktif.
jenis aktivitas yang disediakan Allah di muka bumi ini tidak terbatas banyaknya. Sesuaikan dengan ilmu kita, sesuaikan dengan PT yang tersedia. Dengan sampai triliun saja, Masya Allah, terjadilah gerakan yang luar biasa, yang kakinya goyang-goyang, tagaknya, kerajonya di situ kan. Itu dampaknya, membangun modal tadi. Seketik lah, boleh ya? Oh, pembekalan kota Dewan. Ya pembekalan kota ya. Lalu setting begitu. Pembekalan kota Dewan. Bapak dia narasumber. Lah, jadi Ayo, itu yang panjang tadi yo. Santai ya, San. mantap kata presiden. Kasih apa mantap? Ka wali kota Saulunto. Kita baca itu Basnas, kita baca itu Dewan tadi. Yang dicari siapa? Pusat jalur kumpulan ikan wali kota. Sungguh pun wali kota tasabui kita seluruhnya. Amin. Mantap tanya. Tolong sampaikan ke seluruh Indonesia, tentu bapak-bapak yang ke depan sebagai narasumber terlebih dahulu. Lebih kali ya. Tanggapan dari Pak Haji atau Nah, jadi silakan sampai di situ. Ambo close kete ya. Kalau itu terjadi ya, selang 20 tahun, benar enggak himbauan Rasulullah tuh? Hari ini Anda menerima zakat, sampai waktunya insya Allah Anda bakal menerima zakat. Tercapai enggak? Kalau itu terjadi, masih adakah rakyat Indonesia ke depannya yang miskin? Tidak ada lagi. Baldatun toibatun warofun gofur. Ambo tutup. Sebenarnya harus membuka. Kalau sampai detik ini di lembaran negara baru mengambil satu pijakan mencerdaskan kehidupan bangsa saja. Konsekuensinya tamat sekolah, apapun seratanya, tamat sekolah, ijazah punya, uang tabungan tidak ada. Konsekuensinya setelah sarjana baru berpikiran mencari uang. Sesuatu yang dicari bisa ketemu, bisa tidak. Pak Presiden yang terpilih, andai kata Bapak mengambil 2 butir, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, disejalankan. Tentu bekalnya cukup, ilmunya cukup, ilmunya ada, PT-nya punya. Distimulus oleh negara. Ada manajemen. Pak kira-kira bangsa Indonesia. Masa. Mungkin begitu saja lah dulu Pak Haji. Terima kasih. silakan Pak Haji. Pak Riswanda, siapa? Alhamdulillah. Jadi cara kita ini pembekalan. Kita sangat sepakat dan dipentingkan untuk menjadi bagian dari pengalaman kita. Iya. Pertama tentu kemudian ditambah kapasitas. Kemampuan. Artinya kita berada di sana memang sebagai wakil rakyat dalam pengertian bahwa ada tanggung jawab kesejahteraan tadi. Memang betul kita sejahtera harus bisa mensejahterakan, apalagi zaman sekarang, dan itu tidak bisa dipungkiri. Contoh, ada suatu musibah di suatu tempat, kita mengirim sukarelawan, harus diserahkan sukarelawan ini diserahkan dulu, ya. Nanti tempat musibah dia jadi beban. Ya. Harus mampu dulu dia. Dia kemampuan dia, pasti bekal dia supaya dia bisa. Memang kita harapkan niat seseorang di kota Dewan itu dia peroleh di sana katakanlah penghasilan. Yang penghasilan itu dia gunakanlah dirinya untuk masyarakat. Iya. Jadi dia itu memang kesana itu untuk apa? Untuk masyarakat. Untuk kesiapan pribadi, untuk kepedulian, kemudian bagaimana mendengar seperti tadi. Ini yang sangat penting. Karena Aspirasi. orang punya mata dua, punya telinga dua, tapi
ketika mau mendengar nih telinga ditutup. Lama sok dona debat. Bukan aku kan terpilih. Awak kan nomor satu di Sudut kok. Pemuka-pemuka Sudut kok. Padahal kapasitasnya belum memadai untuk itu. Ini yang kita harapkan. Jadi siapapun terpilih, walau alam kami berdua, walau alam. Maka pesan kita mau seperti itu. Kepartaian kita di sana memang ada. Dan kita telah ditetapkan jadi caleg ini kan takdir Allah. Ya. Banyak dia berjuang untuk jadi caleg doang. Iya, betul. Ini ada suatu proses yang telah terlewati, kita jalani, kita hadir di tengah masyarakat, pilih, sampaikan tujuan masyarakat itu, dan memang diharapkan yang terpilih ini sesuai dengan apa tadi, jadi bagian yang memikirkan dan mau bertindak untuk masyarakat. Dan kembali ke tema kita, memang persoalan pendidikan yang sangat medis tadi sebenarnya bisa dikelola. Tak ada yang nggak bisa dikelola. Uang ada. Sebetulnya uang ada. Ada laporan seperti tadi itu harusnya masuk. Perekonomian, datanya memang data yang valid. Dan data asal bapak senang. Seperti tadi disinggung oleh Pak Data tadi. Itu nomor 2 termiskin. Masalah untuk dan nomor 2 termiskin, kondisi ini kira-kira yang lain itu mana? Kira-kira daerah lain Terendah kemiskinannya. Terendah kemiskinan. Berarti yang lain itu Lebih rendah berarti yang lain. Indonesia kan. Kita melihat aja memang seperti di awal kita nyatakan tadi, masyarakat kita, saya pernah mendengar sedangkan 90% yang terjerat riba. Ya. Masyarakat kita makan riba, kira-kira Hilang barokah. iya. Ini persoalan real di masyarakat. Soal itu kan demikian. Kemudian yang harus kita ubah adalah sikap pelayanan masyarakat. Orang awak sedih bagaya, ini hutang. Hutang untuk bagaya. Dan itu ditangkap oleh rentenir. Rentenir sekarang bukan mengutangkan kepada yang meminjam yang utuh, tapi dia datangi orang. Dan dia pinjam kepada rentenir untuk gaya hidup. Nah, itu yang ketika membayar ini persoalan. C tadi ya. C tadi lebih parah lagi, untuk gaya hidup bukan untuk kebutuhan. Peran anggota dewan di sini. Ada perda. Perda itu kan kekuatan pemerintah. Kita harus memaksa, pemerintah harus memaksa. Pas itu harus bisa memaksa. Perda harus bisa memaksa. Karena di keberadaan perda itu diakui sampai ke pusat. Ya. Nah, ini yang belum tersikapi dengan benar hari ini. Kalau ada perda, bisa dipaksakan. Iya. Nah, tentunya untuk bikin perda ini kepedulian tadi. Ya. Dalam tanda petik, anggota dewan itu hadir pemikiran, hadir bukti nyatanya. Bukan setelah jadi anggota dewan kemudian baru disusun. Yang dilaporkan, karena dia udah lama nih, lalu jadi anggota dewan, ada yang mulai, dia lah beliau tuh tadi pergi aja ke dewan. Iya. Jadi memang kita butuh orang seperti ini yang mengerti dan mau mengerti dan mau. Ya, banyak yang mengerti, tidak mau. Tadi punya niat bukan niat, tapi kerja itu kan. Jadi mungkin dari saya sekalian di sini, aku ini mensikapi tadi yang mau lari ya. Iya, miris. Dan itu kan itu yang ditaruhkan oleh Pak Anies Baswedan. Biaya pendidikan murah. Iya. Benar caranya kita bebaskan biaya pajak dari perguruan tinggi gitu ya kan. Tawaran nyata. Kita bikin itu kan biaya pajak. Dan itu ditawarkan dan di kitanya
kenyataannya memang apa yang sudah dirancang oleh Pak ini RPJMD ya ikut. Bisa kok APBD ini untuk bantuan sekolah. Dan ini yang sebagian ketentuan menurut saya bantuan pendidikan sekolah. Untuk dari segi anggaran tadi ya. Jadi memang bisa, alhamdulillah. Dan itu yang kondisi hari ini, dan itu memang kita melihat kondisi masyarakat membutuhkan untuk konsumsi, beli buku. Malah sebagian dari mereka itu dapat mengelaknya untuk beli beras. Kalau memang itu kenyataannya, itu memang kenyataan. Jadi memang cita-cita kita harus seperti itu, menaikkan posisi kehidupan masyarakat. Di antara variabelnya, ekonominya, sikap hidupnya, pola hidup. Karena kita hidup untuk ibadah. Ya. Kalau sekarang kita lihat, ya seperti itu. Hidup untuk bergaya. Sudah banyak utang ibadah, tidak utang. Iya. Ini miris. Itu yang harus dirubah tuh ya. Rubah semuanya kita rubah karena menaikkan derajat kehidupan masyarakat. Inilah Makasih Pak Datuk. Ya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Jendarto tadi, teman saya sudah cukup lama, ada kerjasama kita dulu tentang komunitas ya. Nah, jadi kami sebagai caleg mendapat pencerahan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat tadi itu. Insyaallah terpilih. Mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah terpilih. Sebentar Pak Dan Datuk. ini Sebentar Pak sebentar. Datuk. Bukan memberi Tor pencerahan. itu. Karena ini Bukan, sudah bukan memberi pencerahan, tapi menitipkan kalau terpilih tolong Ya. bantu. Oh iya. Pencerahan Jadi, bukan ya, Mari, Pak. ini sangat cocok dengan moto saya. Karena saya pernah memberikan waktu Ya, betul. acara di sini memberikan CV termasuk juga visi dan misi saya. Khairun nas amfaun linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, dengan diberi kesempatan kita untuk mewakili rakyat, hendaknya memang betul-betul bisa mewakili rakyat dan mensejahterakan rakyat. Karena memang dua hal ini merupakan kunci untuk bagaimana betul-betul mengangkat harkat dan martabat serta derajat dari masyarakat. Dari seluruh masyarakat. Mencerdaskan kehidupan Kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan rakyat. Jadi sangat tepat tema kita ini. Jadi memang saya bertekad untuk bahwa menjadi anggota dewan tidak mencari kaya. Itu apa kaya? Dan tidak penganggur yang cari kerja. Tidak. Saya pensiun. Saya bisa makan dengan pensiun saya. Nah, jadi memang betul-betul akan menyisihkan penghasilan kita untuk masyarakat. Antara lain ya kalau boleh disebut di sini dan memang tidak janji dan mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah, saya akan membeli ambulan. Setelah terpilih saya akan membeli ambulan untuk kebutuhan masyarakat karena saya merasakan setiap ada orang yang meninggal kita hadir di sana susah walaupun ada di lembaga institusi kesehatan kita, tapi itu kan juga sulit prosedurnya. Jadi itu ini salah satu bentuk. Salah satu contohnya. Oh, itu dari penghasilan, dari uang rakyat. Dari yang tadi itu bahwa rakyat itu manajer kita. Rakyat itu pemegang kedaulatan. Kita hormat ke rakyat. Bukan hormat apa ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi
semaksimal mungkin kita berupaya untuk bagaimana kepedulian kita terhadap masyarakat. Utama sekali adalah ekonomi produktif tadi. Di lingkungan dengan kemampuan kita sekarang ini, bicara saja ya, sangat banyak yang miskin. Saya menyisikan setiap hari Sedekah. sedekah dikumpul-kumpul untuk bisa beli 10 kilo beras di satu bulan, dikasih ke satu kakak. Nah, kemudian dari gaji yang kita terima, pensiun yang kita terima, keluarkan 2,5% karena tidak dipotong lagi bas. Kalau waktu pegawai kan udah langsung dipotong bas. Kalau sekarang enggak, nah, disisihkan cukup juga untuk 10 kilogram beras. Nah, sehingga 2 kantong isi 10 bisa kita bagikan ke setiap bulannya secara bergilir di sekeliling Lingkungan. kita. Nah, seperti itu hendaknya keberadaan kita jadi terima kasih Pak Jan pencerahannya, sehingga memang ini bahan kita dan menambah motivasi bagi kita untuk memang betul-betul ingin mewakili rakyat dan memperjuangkan rakyat, baik di segi pendidikan maupun dari segi ekonomi, termasuk juga bidang-bidang lain kesehatan. Mungkin demikian. Baik. Terima kasih. Seru sekali perbincangan kita hari ini. Ya begitulah seharusnya yang dilakukan setiap terjadinya pesta demokrasi. Ada perbincangan, ada saling memberi masukan, aspirasi dan seterusnya, sehingga narasi yang ada menjadi makin kaya dan mudah-mudahan dilaksanakan. Gitu, kurang lebih begitu ya. Bapak, terima kasih sekali atas kehadirannya. Cukup panjang perbincangan kita. Sebentar lagi udah asar. Tapi saya yakin ini bermanfaat buat kita semua, untuk masa depan kita semua. Kita doakan ini menjadi sesuatu yang betul-betul berjalan bagi kita semua. Amin. Iya, harapannya begitu. Mereka, karena kita tidak tahu siapa yang akan Allah tetapkan terpilih. Iya, betul. Jadi saya tambah sedikit. Ya. Maaf, saya bukan kapasitas memberi pencerahan. Itu terlalu apa? Tapi apapun namanya, saya tidak bermaksud untuk apa gitu ya. Artinya ada pengetahuan, saya sekedar menyampaikan pengetahuan. Jelas tahun ini bakal terpilih di Lembah Segar Selungkang 8 orang. Mudah-mudahan 8 orang ini benar-benar bisa merepresentatifkan keberadaannya sesungguhnya. Dia duduk tuh berawal dari modal dari masyarakat. Iya. Dikembalikanlah modal itu ke masyarakat dalam bentuk karya dia. Kemudian mudah-mudahan terteropong seperti kasus tadi namanya Basnas, terteropong sama dia, dibikin sebuah kebijakan yang baik. Kalau John Dalton tentu tidak punya kebijakan. Kalau Dewan memberi masukan kepada eksekutif, dibina oleh eksekutif para pengurus Basnas itu kan, dimotivasi yang 5.000 tadi, diperbuat konsep ini. Bagaimana kira-kira Saul untuk ke depannya? Mudah-mudahan itulah doa mendoakan. Amin. Doa mendoakan. Doa mendoakan yang jelas ada yang bakal mengayomi Selungkang Lembah Segar ada 8 orang nantinya. Yang jelas 8 orang ini adalah wakil rakyat, mewakili yang tadi 18.000 tadi kan begitu. Kemudian Ustaz Budi 18.000 itu baru Pemilih saja. jumlah Penduduk lebih dari di situ. atas 25.000. Iya. 25.000. Nanti Ustaz Budi undang ya 8 orang itu.
sisihkan 20% atau 10% untuk ekonomi produktif. Tanamlah tanaman produktif, 40.000 tanaman produktif milik masyarakat Silungkang Lembah Segar yang notabene 25.000 orang. Bagaimana kehidupan masyarakat Silungkang Lembah Segar 5 tahun ke depan, Pak Haji, Pak Datua? Jadi mungkin udah Ya. jadi yang belum ada dari para legislator desa duduk bersama. Hmm. Kita menginginkan seperti itu. Butuh disebutkan pimpinan pimpinan yang mengkondisikan minimal. Kalau tidak besok mungkin dia berarti kita Pak Jun tadi bahwa ini memanggil para legislator dulu, kita rembuk bersama, jangan sendiri-sendiri, dan partai diperjuangkan di sana Ya. lagi, yang berjuang pribadi-pribadi lagi. Karena setelah terpilih, ya, beliau adalah wakil seluruh rakyat, gitu, bukan wakil partai lagi. Itu yang selama ini Daskam Periode duduk belum ada yang duduk bersama. Malah reses yang selayaknya itu bersama itu masing-masing. Jadi kalau malam nanti bahagia. Jadi PR kita 80% rangkulkan diri. Inilah saya, inilah partai saya. Silakan. Kita minta cuma 20% aja dari pocket, tidak dari gaji. Tapi dampak yang 20% itu sejahtera orang yang 25.000 orang. Apa jadinya? 5 tahun ke depan tidak usahlah dicari figur yang lain. Yang 8 kok nak yang beli. Oh, kira-kira tuh. Kalau Pak John, saya dari gaji. Kira-kira apalagi Sudah dari apalagi gaji. dari gaji. Wah, Apalagi. Dari gaji. Iya, iya. Bulan tadi itu berapa persen itu? bukan, Ya. apalagi dari gaji. Masya Allah. Masya Allah. Pada tua. Sedangkan dari kebijakan pokir saja sudah menggeliat yang 25.000 orang. Apalagi. Kita tidak bicara Silungkang nih. Silungkang Lembah Segar. Notabene wakil kita 8 orang. 8 orang di split 20% saja. Baik. Luar biasa. Bisa kita lebih luaskan soal itu lagi. Iya, betul, betul. Mudah-mudahan Begitu. Ambo kalau dipanggil Pak Haji yang duduk tadi, Oi. baik Pak John, mau tak Pak John, jadi sadia kopi steng. Terima Dan kasih. di Dewan itu ada posisi Dewan Pakar. Tenaga ahli. bisa di situ. Bisa dibincangkan. Baik, baik. Di DPR Baik, DPR ya. Bukan fraksi. Tenaga ahli DPR. Ah, Ya. tentu berpotensi Ustaz Budi. dari Pak Baca daftar. Berpotensi lah Ustaz Budi. Jadi jadi gini. Jadi gini aja. Artinya kalau berpotensi siapapun yang akan menempati posisi itu kalau bisa melekat dalam dirinya. Kalau tidak idenya yang masuk ke sana. Yang sempurna itu kan melekat dalam dirinya dibawa ke sana, idenya sudah serta dalam dirinya, kan begitu kan? Apa jadinya? Kita buatkan potret Silungkang Lembah Segar dulu. Tentu bisa kita potretkan lagi ke Barangin, potretkan ke Talawi. Bagaimana Saulunto 5 atau 10 tahun ke depan Pak Haji pada tua? Luar biasa. Kalau Saulunto Sejahtera. berbuat, diperbuat di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Belum cerita tingkat 1. Berhasil guna di Sumatera Barat, dipotretkan ke Indonesia. Bakir ke Indonesia 5 atau 10 tahun ke buku pada tua. Tentu ada Terima kasih perubahan. pada tua. Insya Allah, insya Allah. Baik, ya sama ya baik. 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 kalau anggota dewan itu mau di PPL seperti itu. Iya, iya. Pak, kita sudah hampir asar. Terima kasih sekali atas kehadirannya, Pak Jabdal, Pak Deswanda, Pak Jonathan, Pak Anton. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita yang cukup lama ini, tapi rasanya baru kali ini kita ada satu pembahasan yang sangat menarik seperti ini. Kita insya Allah akan adakan juga untuk beberapa caleg yang lain dengan mungkin dengan topik dan bahasan yang lain yang lebih menarik dari ini, mudah-mudahan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Langsung di ILC ya Pak. Gimana?